Baik, kita sudah sampai di Keluaran pasal yang kedua, saudara sekarang. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang pertama, di mana kita melihat kemarin bahwa akhirnya orang Israel, keturunan Israel mulai berkembang biak di Mesir, sehingga Raja Mesir tidak suka ya. Dan akhirnya dia mengeluarkan ketetapan ya bahwa semua bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani ya untuk bersalin ya itu ya akan dihukum ya, dan kita melihat di sana akhirnya mereka ditindas, tapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang ya, karena memang mereka disertai Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya ya bidan-bidan itu menjawab kepada Firaun bahwa ya perempuan Ibrani itu tidak sama dengan perempuan Mesir ya, melainkan mereka itu kuat. Dan sebelum bidan itu datang mereka telah bersalin, kata mereka ya, karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Ya, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, lalu bertambah banyaklah bangsa Israel di Mesir. Nah, akhirnya kita ya akan melihat sekarang tentang Keluaran pasal yang kedua. Kita tahu bersama di sana raja mengeluarkan sebuah titah bahwa ya lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi kalau anak perempuan biarkan hidup, tapi kalau anak laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Dan kita lanjutkan sekarang pasal yang kedua, Keluaran pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya di sana Musa lahir ya. Jadi Allah memilih Musa di sini. Ayat yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Saudara ya, kita melihat ya ketika Musa lahir, jadi seorang laki-laki dari keluarga Lewi, keturunan Lewi, itu anaknya Israel, Yakub ya, menikah dengan seorang perempuan juga keturunan Lewi dari suku Lewi ya. Lalu dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ketika dia lihat bahwa anak itu ya, di sini dipakai bahasa cantik, tapi dia laki-laki ya, cakep ya, maksudnya cakep anak itu. Lalu disembunyikanlah 3 bulan lamanya anak itu ya, lalu dikatakan tetapi ia tidak dapat teruskan menyembunyikan lebih lama, kalau ketahuan raja bisa dibunuh, saudara. Akhirnya ya dia mengambil, dikatakan di sana peti ya, dia bikin dari ya dengan gala-gala, dibikin sebuah peti pandan ya, dengan ya dipakalnya dengan gala-gala dan ter ya, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh di tepi sungai Nil. Saudara ya, memang meskipun belum ada nama yang disebutkan, namun bayi dalam kisah ini adalah Musa ya, sudah dikatakan di judul perikopnya. Ibu dan ayah Musa itu bernama Yokebed dan Amram. Kakak laki-lakinya adalah Harun dan kakak perempuannya ialah Miriam. Ya, kita tahu bersama. Perahu kecil yang terbuat dari bulu papirus itu dibuat oleh seorang perempuan yang mengetahui apa yang akan dilakukannya. Perahu-perahu sungai orang Mesir dibuat dari bulu yang sama dan dibuat tahan air dengan dilapisi aspal ter ya. Bulu yang tumbuh setinggi 16 kaki dapat dikumpulkan di daerah-daerah berawa di sepanjang sungai Nil ya. Itu sebabnya keranjang kecil yang disembunyikan di antara bulu itu akan dilindungi dengan baik dari cuaca yang sulit dan ya untuk dilihat. Sulit dilihat ya. Juga dari cuaca. Jadi dibikin dari dari daun papirus ya. Daun papirus itu ya konon katanya itu buaya tidak suka mencium ya, makanya ditaruh itu supaya bayi itu selamat juga ya, selain bisa melindungi tetapi juga ya melindungi dia dari ya dimakan oleh buaya.
dan dibikin dari buluh-buluh saudara yang tingginya itu 16 kaki. Ya, ini sejenis mungkin kayak bambu yang ringan lah ya untuk bisa ditaruh di air. Ya, ibu Musa itu mengetahui betapa salah ya jika ia membunuh anaknya. Namun ya sedikit saja yang dapat diperbuatnya untuk mengubah peraturan baru dari Fir'aun tersebut karena Fir'aun mengeluarkan peraturan. Satu-satunya pilihan baginya adalah menyembunyikan anak itu dan belakangan ya menaruhnya di sungai dalam sebuah keranjang kecil dari papirus. Allah memakai tindakan berani sang ibu untuk menaruh si anak, seorang Ibrani pilihan Tuhan, di rumah Fir'aun akhirnya saudara ya. Apakah kita kadang-kadang merasa dikelilingi oleh ya kejahatan atau keadaan yang tidak enak ya? Tapi kita percaya saudara, Tuhan tuh memiliki cara-cara yang lain ya untuk menggenapi rencananya dan kehendaknya atas kehidupan seseorang. Sekalipun kan ya berat menghadapi apa yang Fir'aun suruh itu membunuh anak itu, tapi kita melihat Tuhan tuh sanggup. Iya, ayat yang keempat di sana dikatakan saudara, ayat yang keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5, maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu dengan tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara, kita melihat Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Makanya kita juga harus percaya ketika Tuhan memilih dan memanggil kita untuk masuk dalam rencananya, maka Tuhan juga yang akan mempersiapkan, Tuhan juga yang akan membuka jalan. Ya, karena secara manusia mungkin ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Ya, bayangkan ketika Tuhan mau memilih seorang yang akan dipakai untuk membebaskan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, dia memilih seseorang dan itu adalah Musa. Ya, ketika Musa dipilih, kita melihat saudara ya tidak mudah, tantangannya ada peraturan dari raja bahwa semua anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani itu harus dimusnahkan, dibuang ke sungai Nil ya, dibunuh, tetapi yang perempuan dibiarkan. Secara manusia kalau kita melihat gini rasanya sudah tidak mungkin ya. Di kanan kiri depan belakang ini sudah peraturan raja yang tidak boleh dilanggar. Tetapi ya Tuhan sanggup melakukan segala perkara saudara ya. Sehingga saya juga percaya betapa hancurnya ya ibu Musa ketika dia harus menghanyutkan anaknya sendiri di sungai Nil. Tetapi saat itu kakaknya Musa mengintip ya, melihat bahwa ya siapa sangka ya bukan secara kebetulan putri Fir'aun saat itu mandi di sungai Nil. Dan dia melihat ya ada perahu kecil yang hanyut lalu diambil dan ternyata itu adalah Musa, bayi yang dipilih Tuhan itu. Lalu akhirnya dia mencari orang karena bayi itu masih sangat kecil, pasti membutuhkan ya air ASI. Lalu dia menyuruh orang mencari inang yang bisa menyusui. Ternyata juga yang dipanggil adalah ibunya Musa sendiri.
Ya, betapa luar biasanya, lalu dia dipercayakan untuk merawat Musa sampai besar, ya, dan akhirnya diserahkan anak itu kepada putri Firaun, ya, dan akhirnya putri Firaun mengambil dia, memberi nama dia Musa sebab dia diambil dari air. Saudara, kalau kita melihat di sini, siapakah putri Raja Firaun? Ya, ada dua penjelasan yang umum. Yang pertama, sebagian orang beranggapan bahwa Hatshepsut, ya, Hatshepsut adalah perempuan yang mengangkat bayi Musa dari sungai. Suaminya adalah Firaun Thutmose, ya, II. Ini akan sesuai dengan tanggal keluaran yang lebih awal. Rupanya Hatshepsut, ya, tidak bisa mempunyai anak, ya, putri Firaun yang ini. Karena itu, ya, Thutmose, ya, mempunyai seorang anak lelaki dengan perempuan lain, dan anak ini yang akan mewarisi tahta kerajaan. Hatshepsut, ya, tentu menganggap Musa sebagai pemberian dari para dewa karena sekarang ia mempunyai anaknya sendiri yang akan menjadi ahli waris yang sah atas tahta kerajaan. Sebagian orang juga menganggap bahwa putri raja yang menyelamatkan bayi Musa itu adalah anak perempuan Ramses II, ya, bahwa dia seorang, ya, Firaun yang sangat kejam yang akan membuat kehidupan penuh sengsara bagi budak-budak Ibrani. Ini akan sesuai dengan tanggal keluaran yang belakangan, ya. Jadi ada dua penafsiran, ya, tapi mungkin lebih masuk, ya, yang pertama karena itu dia tidak punya anak, ya. Kita melihat tapi siapapun dia, Alkitab mencatat, ya, bahwa putri Firaun yang mengambilnya, walaupun tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Namun, ya, ada dua putri Firaun, saudara. Jadi Firaun itu adalah sebutan, ya, bagi Raja Mesir pada saat itu. Kita melihat bahwa Tuhan itu sanggup turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, bahkan ketika kakak Musa yaitu Maryam, ya, kakak perempuan dari Musa, melihat bahwa putri Firaun menemukan Musa, dia dengan segera, ya, mengambil inisiatif untuk menyarankan seorang perawat, ya, bagi ibunya yang dapat memelihara bayi tersebut, ya, dan itu adalah ibunya sendiri. Alkitab tidak mengatakan apakah Miriam merasa takut menghampiri putri Raja Mesir saat itu, ya, dan apakah sang putri juga curiga terhadap gadis Ibrani tersebut. Tetapi Miriam memang menghampiri sang putri dan putri itu menyewa jasa Miriam dan juga ibunya. Keluarga mereka disatukan kembali, ya, dan kesempatan-kesempatan khusus dapat menghampiri kita tanpa terduga. Karena itu saudara, jangan biarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya, itu, ya, menghalangi kita untuk boleh mengalami kesempatan yang Tuhan berikan. Siapa yang menyangka, ya, akhirnya, ya, putri Firaun mengambil ibunya Musa sendiri untuk menyusui anaknya, ya, dan ibu Musa dipersatukan kembali dengan bayinya yang sudah dia hanyutkan, ya, itu adalah tindakan berani dari sang ibu yang dipakai oleh Allah, ya, untuk memulai rencananya yang besar atas bangsa Israel. Saya yakin ketika dia menghanyutkan anak itu pasti pikirannya berkecamuk, hatinya hancur. Anak yang dia miliki masih bayi, ya, cuma bisa dia rawat beberapa bulan, harus dihanyutkan karena kalau tidak, ya, dibunuh sama Firaun, itu hanya dilempar tok ke sungai Nil. Tetapi ini, ya, dia mencoba melakukan sebuah tindakan dengan menghanyutkannya di dalam perahu kecil. Saudara, ya, kita melihat Tuhan itu memilih orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Ya, dan Allah tidak memerlukan banyak, ya, dari kita untuk melaksanakan rencananya bagi hidup kita. Ya, karena itu jangan kita fokus pada kesulitan-kesulitan manusiawi, karena Tuhanlah yang akan turut bekerja, ya, sebab banyak orang akhirnya imannya dilumpuhkan oleh tantangan, persoalan di depan mereka karena situasi yang mungkin kelihatannya mustahil, ya, menurut manusia kita. Namun, ya, biarlah kita mau fokuskan perhatian kita hanya kepada Allah dan bukan kepada masalah, supaya kita boleh melihat jalan keluar. Tuhan itu terlalu banyak
memiliki jalan keluar bagi kita. 1001 macam cara dia bisa lakukan, asal ya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan berbagai kesukaran yang seolah-olah itu jalan buntu bisa menjadi jalan keluar ya. Saat itu saya yakin dan percaya ibu Musa menghanyutkan Musa itu dengan hati yang sedih dan hancur. Dia pikir sudah tidak ada jalan dan itu satu-satu pilihan ya untuk menyelamatkan anaknya. Dia pikir itulah jalan buntu, tapi ternyata Tuhan mengubahnya menjadi jalan keluar. Justru Musa dipelihara oleh putri Raja Firaun, pasti layak diberkati dan dia dipelihara dengan baik. Bahkan ibunya sendiri dapat kesempatan mengasuh dia sampai besar. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus percaya dan berharap kepada Dia. Karena itu marilah kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Jangan lihat masalahmu yang besar, jangan lihat tantangan persoalanmu yang besar, tapi lihatlah kepada Tuhan yang besar yang sanggup membuat jalan bagi kita. Keluaran 2 ya, kita lanjutkan ayat yang ke-11 ya. Judul perikopnya di sana, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Kita tahu bersama sekalipun Musa ada di Mesir, bahkan di istana Raja Firaun, dia dibesarkan di istana Raja Mesir, tetapi ingat dia adalah keturunan Israel. Dari suku Lewi yang kepadanya akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan itu. Ya, judul perikopnya Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ya, kita melihat ya saat Musa pergi keluar, ya setelah ia dewasa, ia mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Jadi Musa mendapatkan saudara-saudaranya orang Israel. Dia melihat kerja paksa yang dilakukan ya terhadap ya bangsanya sendiri, ya bagaimana Musa melihat kekejaman ya orang-orang Mesir kepada keluarganya sendiri. Dan akhirnya ketika Musa lagi melihat, dia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika Musa lagi di situ, tidak sengaja dia melihat orang Mesir memukul, namanya kerja paksa, kita sudah baca kemarin ya. Mereka itu kejam ya, menindas ya. Mereka dengan kejam menindas orang Israel ya, dan memaksa orang Israel menjadi budak. Jadi mereka ya melakukan pemukulan, itu hal yang biasa dilakukan oleh orang Mesir. Nah saat itu Musa emosi saudara, dia melihat ke saudaranya disiksa, dipukulin, ya lalu dia menoleh ke sana ke sini, ketika dilihatnya tidak ada orang, dia membunuh orang Mesir yang jahat itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ya saudara, ketika Musa melihat ke kanan dan ke kiri itu dia sedang memastikan ya apakah ada orang di situ. Ya, dan di sana dikatakan ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ayat 14, tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Ya, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan ya. Jadi Musa bertanya ketika dia melihat ada orang Ibrani 2 bertengkar, dia bertanya, kenapa kamu bertengkar? Orang Ibrani itu menjawab, siapa kamu? Apakah kamu pemimpin kami? Kamu mau jadi hakim atas kami? Lalu ketika Musa sedang bertanya itu mereka bilang, apakah kamu akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Musa kaget, ternyata ada yang mengetahui apa yang dia lakukan itu saudara. Musa berusaha memastikan saat itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat ketika dia membunuh orang Mesir itu. Tetapi ternyata ada seseorang yang melihat.
Dan akhirnya saudara, ya Musa ketakutan saat itu, dia pikir pasti sudah tahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Ya, dan dia juga tahu pasti Firaun juga sudah mengetahui akan hal itu, dia menjadi takut. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinyalah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya, karena Musa ketakutan saudara, ya nanti Firaun berpikir kamu itu dibesarkan di istana Firaun tapi kamu malah membela orang Ibrani. Ya, akhirnya Musa memilih untuk melarikan diri saudara. Ya, dia meninggalkan negeri itu, dia melarikan diri ke arah Midian. Ya, kadang-kadang saudara, ya ketika kita ini salah, ya maka kita berpikir kita bisa lari dan kita akan lolos dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, bila tidak ada orang yang melihat kita, ya tetapi cepat atau lambat yang namanya dosa dan kesalahan itu pasti akan ketahuan dalam hidup ini. Ya, ketika Musa melihat kanan kiri tidak ada yang lihat nih, ya dia bunuh orang Mesir itu. Mau sehebat apapun engkau menyimpan dosa, ya lihat kanan kiri, wah nggak ada istri nih, nggak ada anak nih, nggak ada yang tahu nih saya melakukan ini. Hati-hati, mata Tuhan melihat, dan yang namanya dosa itu tetaplah dosa. Sehebat apapun kita menyimpan dosa, ya pasti akan ketahuan juga. Jadi jangan berbuat dosa ya. Lebih baik kita bertobat meninggalkan daripada kita lihat-lihat orang kanan kiri. Firman Tuhan berkata mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang-orang yang melakukan dosa. Jadi pasti ketahuan, sekalipun Musa berpikir nggak ada yang lihat. Akhirnya apa? Upah dosa itu ketakutan. Ketika dia takut, dia mencari cara, akhirnya melarikan diri. Saudara, kalau engkau berbuat dosa, akhirnya engkau akan hidup dalam ketakutan, yang selingkuh, yang apa lagi. Orang-orang yang hidup dalam dosa itu pasti nanti akan ketakutan sendiri. Apalagi yang menyembunyikan dosa. Jadi dosa itu jangan disembunyikan, tetapi ya dosa itu diakui dan ditinggalkan. Akhirnya dia melarikan diri karena ketakutan. Ia dikatakan di sana ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinyalah ikhtiar untuk membunuh Musa. Lalu Firaun pengen bunuh Musa saudara. Ya, untuk lolos dari hukuman karena ia membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Ya, dia menjadi orang asing di negeri yang asing baginya. Ya, dia terpisah dari rumah dan keluarganya. Saudara, dibutuhkan ya banyak tahun setelah peristiwa tersebut bagi Musa untuk siap melayani Allah. Tetapi ia percaya kepada Allah dan dia takut kepada raja. Ya, kita mungkin merasa ditinggalkan atau diasingkan karena sesuatu yang kita lakukan. Ya, tetapi meskipun ya kita merasa saudara bahwa kita ditinggalkan, ya meskipun kita merasa takut ya atau kita terpisah ya, namun kita tidak boleh menyerah. Musa pun tidak menyerah, dia mempercayakan hidupnya kepada Allah untuk melepaskannya. Betapapun gelap masa lalunya atau suram masa depannya, dia hanya berserah kepada Allah saudara. Kita melihat di sini ya, lalu Musa duduk-duduk dikatakan di sana. Ya, dia pergi melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ayat 16, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum ya kambing domba ayahnya. Ayat 17, maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu sudah pulang ya hari ini? Ya, ayat 19 jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ya, jadi Musa menolong ya anak imam
yang ada di Midian. Dia menolong mereka dari gembala-gembala yang jahat dan dia menimbakan air untuk domba dan kambing mereka, saudara ya. Jadi ayahnya tanya, kenapa kamu sudah pulang jam segini kepada anak-anak perempuannya? Mereka bilang ya karena tadi ada Musa yang menolong kami. Ayat 20, ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan ya. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehula Sipora anaknya kepada Musa. Jadi Musa mendapat hadiah, saudara, karena dia baik, sudah menolong anak-anak imam ya Rehula. Lalu Rehula memberikan anaknya perempuan yang bernama Sipora untuk menjadi istri Musa, saudara. Musa tinggal dalam keluarga imam ini ya, dan akhirnya perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom ya. Sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ya, kita melihat bagaimana Musa menangani gembala-gembala itu dengan begitu mudah. Ya, kenapa saudara? Sebagai seorang pangeran di Mesir, Musa tentu telah dilatih dengan baik ya dalam hal bela diri, kemiliteran di Mesir. Musa sudah diajar yang merupakan pasukan tentara yang paling maju di dunia saat itu, yaitu Mesir. Karena mereka itu peradaban pertama kali, saudara ya. Bahkan sekelompok besar gembala tidak akan bisa menandingi berbagai teknik perang yang canggih ya, yang dilatih oleh prajurit, karena waktu itu Musa itu pangeran di Mesir, jangan lupa. Ya, dan akhirnya saudara ya, Musa tinggal di rumah imam, dan akhirnya penyelamatan oleh Allah itu ya memang seringkali dilakukan dengan cara-cara yang tidak terduga. Siapa yang menyangka Musa akhirnya ketemu jodoh. Di dalam pelariannya dari Mesir, takut dibunuh Fir'aun, dia pergi ke Midian, dia menolong anak-anak Rehula, lalu akhirnya Sipora diberikan kepada Musa menjadi istri. Kalau kita melihat ya cerita itu rasanya ya simple, tetapi ya itulah cara Tuhan. Percayalah, ada banyak hal dalam hidup ini yang seringkali kita tidak mengerti. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Ya. Dan akhirnya saudara, di sana Musa ya menikah dengan ya Sipora. Dia melahirkan anak yang bernama Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ya, lalu ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir ya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan ya, dan dikatakan di sana mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya, dan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi saudara ya, Tuhan ternyata tidak melupakan bangsa ini. Ya, ketika mereka berseru di dalam, mereka tertekan di perbudakan di Mesir, ya dikatakan Tuhan mendengar teriakan mereka. Ya, Tuhan melihat ya kesengsaraan umatnya ini. Dan akhirnya itulah sebabnya Tuhan memilih Musa untuk dipakai menjadi alatnya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Kita akan lanjutkan besok, kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang kedua. Kita percaya bahwa Tuhan ya senantiasa juga menyertai kita seperti Ia menyertai Musa. Ya, jadi banyak hal penting yang kita dapat di sini. Tadi ketika Musa mau membela bangsanya, dia membunuh orang Mesir. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Ada orang enggak yang lihat? Ya, pelajaran pertama yang kita petik, ya walaupun tidak ada orang, tapi Tuhan melihat. Sehingga ketahuanlah ya bahwa dia sudah membunuh sampai kepada Fir'aun, lalu dia mau dibunuh.
upah dosa itu ya maut. Ketika Musa membunuh orang ya tabur tuainya, dia juga mau dibunuh sama Firaun. Dia melarikan diri dan akhirnya dia ketemu dengan ya kambing domba anak-anak ya Rehuel, anak-anak perempuannya yang akan memberi minum kambing domba mereka, dan akhirnya dia diberi anak Rehuel yaitu bernama Sipora. Akhirnya Musa menikah di dalam pelarian. Dia menikah, tapi itulah cara kerja Tuhan, saudara. Seringkali kita tidak mengerti, tapi bagian kita hanya percaya dan berserah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar malam ini dari kisah hidup Musa. Ada banyak pelajaran yang dapat kami tarik, ya. Bagaimana dosa itu tidak bisa ditutupi, pasti akan ketahuan. Karena itu kami berdoa, ajar kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran, supaya kami tidak melakukan dosa, supaya kami tidak menyembunyikan dosa apapun. Mungkin itu dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Ya, bukan berarti tidak ada yang tahu. Tuhan tahu dan Tuhan Maha melihat. Karena itu kami mau malam ini Tuhan, Engkau bereskan semua dosa-dosa di hidup kami. Dosa kepahitan, amarah yang mungkin kami simpan rapat dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang turut bekerja menyelesaikan semuanya bagi kami ketika kami mau membuang semua dosa-dosa itu Tuhan, mengakuinya di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, seperti yang Kau memilih Musa, Engkau memilih kami. Karena itu bebaskan kami dari segala hal tidak berkenan, layakkan hidup kami dipakai Tuhan. Segala dosa-dosa, apapun yang mengikat, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, kami buang dalam nama Yesus. Segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, segala hal-hal yang tidak berkenan, amarah, kebencian, dendam, kami buang itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menguasai hidup kami Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Joe.